antara anak gereja sih ya. Ya. Sekarang aku nggak Magic sih ya. masih. Magic itu apa ya? Kompleh idur jadinya ini. Ya aku habis pulang ini. Habis pulang keluar kota ya. Barusan pulang. Ya BTC dominan koreksi ya bagus ya. Moga-moga sampai golden Asia ya lumayan ya. Sampai golden Asia. Magic USDT. Ya nanti bentar dulu ya. Ini kita ke BTC dulu aja ya. Jadi oke sekali ya BTC untuk time frame satu harinya full blocknya bagus, nggak usah takut lagi kalau sudah gini. Gitu ya, untuk BTC oke sekali. Terus yang paling itu malah sebenarnya yang paling prospek betul SRP. SRP ini prospek karena dia posisi di bawah ini turun dan ekor ini posisi baloknya full blocknya 2 kali lipat dan di golden ratio sedikit gini ya. Ini yang belum ambil aja, entry aja, ini mulai entry untuk apa, untuk SRP ya. Targetnya kalau untuk sampai Mei, di mana targetnya untuk sampai Mei mungkin maksimal di sini kalau ndak antara 069 sampai, kalau ini terjadi maraton ya sampai Mei, kemungkinan potensi SRP adalah 0,68 atau 0,9 berpotensi ke situ gitu ya. Tunggu aja, sabar aja, nanti tunggu dia ngepam. Yuk kita tunggu aja. Ayo TT layar apa gitu? Oh, tap ya. Aku tak ketik sebentar ya. Bentar ya teman-teman. Sini. Ya, tap layar ya. Oke, tap layar yuk. Tadi ada yang tanya Magic ya. Oke, Magic yuk. Untuk yang prospek itu malah SRP ya, karena golden ratio. Yang Om entry apa mau itu ya, SRP aja. Ambil SRP itu bagus. Magic ini produk baru, sulit ini produk baru ya. Produk baru ya ini Magic ini ya. Produk baru enggak ada. Coba ya kita cari di USDT baru enggak. Enggak, lebih 1 jam aja. Ya sudah, enggak sakit sudah enggak. Ini untuk Magic ini produk baru ya. Produk baru ini sulit karena riwayatnya kan enggak ada. Jadi apalagi penurunannya dia belum sampai maksimal loh. Belum sampai maksimal. Enggak berani. Tapi kalau lihat di momentumnya seperti ini ya moga-moga aja dia bisa naik. Sebenarnya tidak bisa tak
bacain secara itu karena belum ada riwayatnya, sulit. Kalau riwayatnya bisanya terbaca. Kalau saya secara pribadi ya kalau di bawah 10%. Tapi kalau seperti ini kan berarti bisa juga dia ke FOMO, tapi tidak tahu secara riwayat, kita tidak tahu. Itu ya untuk magic tadi yang tanya magic ya. Pantau aja karena kan belum ada riwayatnya. Oh, tutorial TPM ala Om Iwan. Iya, sebentar habis ini ya. Om Pina GRT. GRT, oke. Ya. APT GRT. Ya. GRT ya, GRT lagi boom ini. Ayo kita bahas GRT. Ini sama menjawab yang bagaimana take profit margin gitu ya. Jadi patokannya itu saat ini belum. Jadi take profit margin untuk bagaimana untuk maksimal take profit margin itu toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya loncat. Ini baloknya di merah. Biasanya kalau sudah panjang di sini lebih baik bisa mbok TPM di titik ini. Kadang ya ini kasusnya seperti ini. Belum tentu satu blok lagi dia naik hijau juga bisa kondisinya, soalnya kan bisa juga seperti ini, merah bukan hijau. Jadi satu garisnya kan sudah segini panjang, otomatis kan kalau sudah ini kan kelihatan 3 benangnya loncat-loncat, 3 benangnya kan sudah lebar-lebar, satu balok panjang, otomatis kan kalau besok muncul kan berarti dia di atas. Berarti kan teman-teman sebenarnya sudah bisa menyadari 1 hari sebelumnya candle balok itu meloncat. Lah kalau panjangnya segini ya udah, kalau saya biasanya tak TP langsung, TPM. Ini TPM take profit margin saya gini caranya. Ya kalau terlambat Om ya, terlambat ya satunya kan sudah gantung, baloknya gantung. Otomatis karena sudah panjang sekali lompatnya. Gitu ya. Itu TPM-nya. Terus GRT gimana? GRT ini apakah sudah oke Om dengan koreksi seperti ini? Sudah oke. Teman-teman harus lihat takarannya gini, caranya lihat. Ini lihat ya. 0,23. Terus di sini berapa? 0,14. Berarti dia penurunannya sudah 40%. Jadi koreksi kalau sudah 40% sudah cukup oke. Loh Om enggak bisa sampai atas ini toh. Bentur di sini dulu di MA25. Enggak masalah kalau dia nanti enggak kuat, bentur di sini pun sama. Crossnya sebetulnya sudah di titik ini. Karena ini sudah 40%. Gitu ya, harusnya yang di titik 40% itu teman-teman ketika koreksi bisa dicicil kembali gitu. Itu caranya seperti itu. GRT moga-moga naik terus ya, karena ini FOMO, karena satu beritanya lagi booming-boomingnya yaitu adalah AI. GRT ini anak AI kan. Jadi sangat wajar kalau FOMO itu terbentuk. Maraton seperti kesetanan marketnya, FOMO, kerakusan market terbentuk gitu ya. APT sama apa tadi Vina apa mau? Piye kabarmu? Kabarku baik-baik. Lagi Budi Jebarai lho. Kang piye kabarmu? Siapa to nih Budi Jebarai? Kabarku baik-baik saja. Ya, di sini semua ya, pelan-pelan dulu saya. Saya rak iso mboco kabeh. Itu ya. Mano. Lah, ini contoh ini ya. Wayahe adus iki. Nanti malam lagi ini 1 jam aja. Nanti malam biar 1 jam aja. Jadi tidak terlalu capek. 1, 2, 3 balok meloncat. Jadi TPM-nya sudah di sini kan, kemarin kita sudah serentak ya TPM gitu kan. Ini terjadi nih. Kalau teman-teman perhatikan koreksinya berapa mbak ukur? $20 sampai ke bawah ini berapa? $12, berarti sudah 40%, sudah sangat oke gitu ya. Caranya gitu teman-teman.
sudah sangat oke. Kalaupun terjadi koreksi lagi gimana Bang? Paling dia cuman reaksinya di sini 10 itu, tapi gak mantul, no, enggak masalah. 10,2 ini kemungkinan kalau mamanya bisa enggak Bang juga 10 bisa, bukan enggak bisa ya, tapi enggak masalah, ini kayaknya sudah dipertahankan gitu ya, berarti bisa jadi tidak terjadi itu, karena di ini kan ada resist. Moga-moga tidak turun lagi, ini sudah mantul gitu. Kalau di sini mantul saya wajar sekali kok, karena dia tidak menyentuh golden ratio, satu, kedua sudah oke sekali di bawah MA25, dan ini mantul, harusnya seperti itu. Tunggu aja, sabar PD ya gitu. Seribu lu ndak tahu kalau lu ndak bahas. Siapa nih? Budi Jepara nih. Saya tahu. Siapa nih? Ya tahu, mestinya harusnya tahu ya. FTM tadi udah belum? Belum. FTM ya. IMX ya boh. Habis ini ya IMX ya. Udah kadung ngeklik FTM. Revan ya, oke, Revan ya. Ya tak itu ya. Mas Budi itu sering masuk live ini dulu, udah lama ya. Kok rata kita ya Mas. Gitu. Sing ndak pernah kelihatan itu aku baru nyari, ada yang tahu ndak? Mas Mul itu di mana ya? Kok itu ya? Ini tunggu aja, sabar aja, ndak apa-apa. FTM sudah oke sekali ya. Jadi kalau dilihat ini kemarin kan kita sudah bahas bagaimana take profit yang maksimal 1, 3, 2, 1, 2, 3, benangnya ini lebar-lebar, temprem 1 hari, baloknya meloncat. Itu adalah TPM sempurna. Itu ya. Kalau ketika 3 ini terkonfirmasi lebar-lebar dan balok meloncat, ndak usah dilawan marketnya. Dia akan bernapas koreksi. Jadi ndak usah dilawan. Teman-teman tunggu aja koreksinya. Ringnya berapa? Kalau cara ngukurnya gini, ini umpamanya di sini ya 0,65 naik di atas kemarin Bapak 0,655 ya. Ini sudah mengalami penurunan sampai berapa? 0,41. Berarti penurunannya 0,22. 0,22 dari 6,5 itu sekitar kurang lebih 35%-an. Jadi sudah sangat oke untuk kelas medium gitu ya. Untuk market yang cukup lumayan oke, ya harusnya sudah oke lah. Dan dia mempertahankan di sini sudah cukup bagus. Ini napas yang sebenarnya sangat wajar. Jadi kalau dia nanti naik lagi lebih tinggi lagi, saya sangat percaya gitu ya. Sampai kapan? Kemungkinan potensinya sampai Mei. Kalau riwayatnya dari 2019 ini akan maraton sampai berapa? Sampai Mei. Nggak usah takut, ini baru awal. Teman-teman kalau yang Om, saya mau cicil Om yang kemarin di sini, tapi ini merah gini, enggak apa-apa, enggak usah takut, diemin aja di sini. Yang di sini kamu sudah beli di sini, enggak usah takut, santai aja sampai Mei nanti maraton. Moga-moga itu yang terjadi ya, karena secara riwayat harusnya sampai Mei. IMX ya tadi ya. Oke Om, matur siom mana? Ya, sama-sama. Gitu ya, caranya seperti itu. Yang belum itu apa ini? IMX sudah, terus apa lagi? Ini saya sibuk bisnis, jadi gitu ya. Nggak ada yang itu. Lah ya kayaknya sudah lama nggak muncul kamu ya Mas Budi. Ingat masih ingat. GRT tadi sudah oke aja. Naik lagi penaikan, tunggu aja sampai Mei.
IMX ini produk yang tidak pernah mengalami bullish, baru kali ini fase bullishnya terbentuk. Apakah dia bisa mempertahankan bullishnya? Harusnya kalau secara riwayat seperti ini kan memang belum itu, tapi kalau melihat di posisinya sudah sepanjang ini dan ini adalah konfirmasinya dia bullish. Ini sudah konfirmasi. Jadi tunggu aja, sabar aja. Kalau ini memang maratonnya sampai Mei, ya ini akan sampai Mei. Sabar aja. Gitu ya. Jadi kalau apakah ini nanti akan koreksi? Bisa koreksi karena apa? Dilihat ini 1, 2, 3, baloknya kan sudah meloncat di sini. Kemungkinan kalau dia nanti koreksi, kemungkinannya akan di titik ini. Di benang ini loh. MA25 seperti yang lain. Jadi bocor sedikit bagaimana caramu menarik ini, tarik di sini. Nanti akan ketemu. Nih ya. Tarikannya untuk IMX kamu tarik di 0,94. Nanti dia akan koreksi di 0,94 dulu baru mantul kembali. Gitu ya. Caranya gimana untuk saat ini? Ini harusnya TPM-mu sudah di sini, TPM harusnya. Tapi kalaupun bisa naik-naik, ya ini kayak gini ada baloknya merah seperti ini ya. Kalau saya secara pribadi saya akan TPM. Kalau saya loh ya. Take profit margin atau take profit modal boleh sembarang. Ini sudah naik 300% apalagi 200%. Ya take profit atau margin dulu. Nanti kalau dia koreksi di 0,94 tergantung mau mbok tambah atau enggak modalnya lagi, atau mbok diemin yang di bawah ini aja. Gitu. Jadi ini sikismu menang, kamu sudah bisa mendapatkan marginnya 200%, tapi kalaupun terjadi koreksi di sini dan mantul kembali, teman-teman juga sudah aman. Kalaupun tidak terjadi seperti ini, dia turun kembali, kamu sudah TPM, sudah aman. Gitu ya. Itu untuk IMX seperti itu. Iki wayahe pilek-pilek terus. Gini sudah itu ya masih ada pilek gitu ya. Jadi saya lebih baik apa ya? Lab dulu lah. Antara nanti ndak malam kurang itu ya lebih baik saya ndak lab. Jadi kalau ada waktu slow rodok itu ya mendingan saya live. Suwun ya sama-sama. SLP oke sih. SRP sudah, SRP ambil aja. SRP ya bahas sebentar. SRP ambil aja karena sudah nanti targetnya berapa harusnya. Kalau untuk SRP kemungkinan besar antara ring ini atau ini, kita belum tahu. Santai aja, biarin aja, beli aja, ambil. Kalau butuh yang pengen beli SRP ambil aja, entry. Ini mumpung di golden ratio, mumpung masih diskonan, ambil. Nggak usah takut. Nanti sampai Mei nanti naik. SLP Shiba SLP ya, oke. Shiba SLP Sol ya, oke. Oh RVN sih dan mau RVN ya, RVN ini RVN itu koin miningan. Kalau ini koin miningan ya, kita pantau aja. Kalau untuk saat ini kan dia bisa mempertahankan. Ini hampir mirip seperti ETA dan ADA. Dipantau aja kalau yang sudah gini-gini, apakah dia bisa belok. Ini loh, yang penting ininya. Ini nyambung kembali seperti ini, dan fasenya yang merah itu seperti ini. Ini harus polanya seperti ini benangnya. Baru ini namanya dia mantul. Jadi perlu 2-3 hari ke depan untuk menarik benang MA7-nya itu belok ke atas. Tapi potensinya ada. Karena di sini sudah posisi baloknya kemarin itu nutupnya bagus sekali. Harusnya oke. Harusnya hari ini hijau. Hari ini menurut saya hijau. Besok pun hijau. Kalau 2 hari ini hijau ya udah, berarti terbang. Gitu ya. Tunggu aja, kalau sudah yang terbentuk seperti itu berarti dia akan naik sampai kapan? Kemungkinan besar sampai Mei. Jadi market saat ini pantau aja, tapi potensinya sudah bagus. 70% dia akan naik sampai Mei, 30% itu tertunda gitu aja. Tapi kalau sudah melihat dari
porosnya sebenarnya dari BTC. Teman-teman arah marketnya sebetulnya dari BTC-nya. Kalau dilihat dari BTC-nya, marketnya sudah sangat oke sekali. Ini tinggal nunggu aja dia mau belok atau enggak. Kalau dia mau belok, ya udah berarti mantul. Tapi kalau dia masih sideways di sini, ya dia ini pertimbangan yang panjang. Mas Yan, kalau ini masih dimerahin lebih panjang lagi, ya itu rame. Marketnya akan tambah galau lagi, kecuali yang terjadi ini ya, ini yang terjadi ini lebih panjang lagi tuh. Nah ini rame malahan. Ramenya apa? Ini orang tambah bingung. Nanti diijuni lagi di sini. Ini tambah pusing nih. Kalau momentumnya seperti ini terus, ini yang terjadi, ya lama-lama kita yang terombang-ambing. Makanya di fase blind spot ini apa yang saya lakukan? Saya tidak mengambil pembelian di sini. Saya pembeliannya cuman di sini. TPM di sini. Bisa take profit modal, bisa take profit margin. Baru saya akan ambil lagi di sini. Kenapa? Yang saya lakukan secara psikis seperti ini biar saya bisa membeli lagi di sini. TPM saya akan belikan di sini. Dengan kondisi seperti ini saya tidak terlalu begitu membingungkan dengan fase saat ini sebetulnya. Karena ini blind spot. Blind spot ini syarat dengan yang namanya sebuah kepanikan market setiap harinya. Sideways-nya panjang, cara berpikirnya orang seperti yang terus dikocok naik turun gitu ya. Dan itu rumit gitu. Udah pusing. Ya, lebih baik naik ya. Sepakat naik semua Anda ini. Ya. Momen kita doakan naik lah gitu ya. Tapi secara saya melihat secara marketnya, kalau tadi pagi itu sempat merah itu bagus. Jadi kalau saya melihat market itu ya teman-teman, kalau untuk time frame 1 hari ya, dia harus merah dulu. Duh kok gitu? Iya. Kalau teman-teman perhatikan dari setiap hijau ini ya, ini semua itu ada kandungan merahnya di awal. Ini hampir rata itu ada kandungan merahnya. Pertama kali itu ada merahnya, baru dia balik ke hijau. Jadi kalau ini tadi pagi itu merah, tidak masalah, itu bagus. Nanti besok, nanti malam narik ke atas itu lebih bagus. Balokmu lebih bagus. Jadi tidak usah takut. Kalau saya melihat malah ini merah, hijau sampai besok ya. Moga-moga saya tidak salah dalam itu. Gitu ya. Moga-moga saya tidak salah. Habis dapat surat cinta bang, pusing. Klaim mau terbang ya, ini hampir rataan mau terbang sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau dilihat market saat ini apa? Market saat ini sebenarnya sama, prospek gitu toh jawabannya. Cara melihatnya market saat ini yang boleh di entry apa? Boleh di entry, carinya entry yang kayak gini-gini nih. Ini contoh nih ya. Ini kan tadi belum hijau, ini merah, Mas Yan pagi-pagi tadi harusnya mau ambil di golden ratio dia. Mas Yan harusnya kemarin dia bisa mempertahankan golden ratio-nya gini, ini bagus. Ini masih belum naik seperti SRP. Jadi teman-teman cari yang seperti itu, yang koreksi umpamanya ini FPM gini ya. Sudah koreksinya kemarin panjang 35%. Dan saat seperti itu sebenarnya waktu untuk entry. Ketika dia bernapas, napasnya selesai dia mantul gitu. ETH kemarin itu ya bagus, itu harusnya ETH kemarin yang prospek itu ETH, harusnya kemarin ETH. Nih, ini prospek. Karena apa? Kalau teman-teman taker, ini kan di sini ETH itu 1, 2, 3 benangnya baloknya meloncat. Jadi ya koreksi. Kalau koreksi wajar. Terus koreksinya berapa? 17 koreksi menjadi 1460. Berarti kan hampir 20% lebih sudah. Untuk kelas medium di bawah
BTC dia koreksi 20 itu udah berat sebetulnya. Udah berat untuk kelas ETH. Itu udah berat. Dia kanan kalau naik turun enggak seberat itu. Sudah lumayan dalam itu. 21-22% ini penurunannya kemarin. Harusnya itu adalah momentum untuk entry. Jadi teman-teman, setiap koin itu beda-beda, tergantung karakteristik sebesar apa marketnya dia. Kalau ETH teman-teman berharap untuk 35%, ya semua long shortnya sudah parah semua, bisa 50, bisa 60%. Tapi kalau ini 22%, itu reaksi market aja variasi tuh. Yang kecil-kecil aja ada yang 40, ada yang 35. Itu napasnya aja. Dan itu wajar dalam dunia kripto, itu wajar. Dan napasnya kurang lebih kalau sudah lebar-lebar seperti ini, time frame 1 hari, kalau yang medium areanya kan berarti 25-an, 20-25. Berarti kalau yang small 35 sampai 40 sangat wajar gitu ya. Gitu carinya yang seperti itu. Jadi aman. Shiba Om, ya Om. Udah masuk ETH, oke. Pengen nonton live tapi kenapa tampilannya pecah gitu? Bang, apa katanya? Enggak itu, enggak tahu saya ini. Saya tuh sudah itu. Jadi ini enggak tahu ini kenapa, piye carane tampilan ini. Dia pakai ini. Aku ya enggak ngerti. Yo, piye? Ini wis paling apik ngene iki. Padahal iki handphoneku iki Samsung piro iki? 23 A23. Ya kayak gini tetepane. Ya maaf gaptek. Jadi ndak ya sepadani gini. Ndak apa-apa. Rekomendasi time frame cuman 1 hari. Kalau saya cuma 1 hari, tidak seminggu, tidak 4 jam, 1 hari. Karena paling stabil. Yang lain tidak apa-apa. Udah gini aja, tidak usah ituin kamera ya. Ayo kita bahas lagi yang lain yuk. Naik cenderung turun apa naik cenderung naik. Kalau yang ini Shiba tadi saya Shiba sih cenderung naik, tidak usah takut. Ini kan yang dari kemarin itu pada bingung gitu ya. Wah, bisa dua bisa itu ya, karena psikisnya bermain di blind spot namanya. Blind spot itu sulit, beneran sulit. Saya itu sudah beberapa kali di fase blind spot. Kenapa saya bisa cerita blind spot? Karena saya ngalamin. Saya pernah ngalami hal itu, makanya saya bisa cerita. Kalau teman-teman perhatikan di live kemarin, kenapa iya ini cerita apa lah? Saya berusaha untuk menjelaskan sebuah pengalaman di masa lalu di titik itu dan kegalauannya seperti apa. Walaupun mungkin yang saya jelaskan tidak semuanya tuh utuh sempurna gitu loh. Tapi saya berusaha untuk merekam kembali sebuah momentum di mana saya dulu tidak sesempurna saat ini untuk melihat, karena tidak adanya pengalaman gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang dulu itu tuh lebih berat lagi, karena kita kan belum tahu secara ilmu gitu. Tapi pengalaman di masa lalu itu adalah guru terbaik. Nah itu saya berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman, blind spot itu adalah fase di mana cukup sulit untuk teman-teman membaca secara sempurna. Blind spot itu apa? Blind spot itu fase di mana sebuah pergerakan antara
di sini ini adalah bearish memegang kontrol dan di sini adalah bullish memegang kontrol, dia itu momentum bullish, tapi yang jadi kesulitannya adalah apakah dia FOMO ke atas atau dia mantul ke bawah. Nah, fase ini yang seringkali kita lebih sulit. Tapi saya tidak, kalau sudah sepanjang ini saya sudah tidak melihat bahwa terjadinya bull trap. Karena kalau mau bull trap dia tidak jauh dari benang golden ratio. Tapi ini pun sulit fase blind spot itu. Makanya teman-teman perhatikan fase blind spot ini jangan terlalu bereaksi terlalu banyak. Tapi yang sudah beli di bawah itu santai aja, TPM aja di titik ini. Lebih baik cenderung memperhatikan market. Kecuali ada yang sudah di golden ratio seperti SRP, yaitu ambil loh, tidak apa-apa gitu. Karena blind spot itu sulit. Saya pernah ngalami ini di beberapa tahun kemarin. Jadi makanya saya tahu rasanya ini saya tahu paniknya seperti apa, orang digodok naik turun gitu ya. Semua market dari ini 4 hari ini itu terasa sekali. Secara psikis itu digoyang terus, dan itu yang tidak kuat mentalnya kalau belinya di titik dalam waktu seminggu ini mesti dilepas CL pasti hampir 90% CL. Kenapa seperti itu? Karena marketnya galau, psikisnya yang kena. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Makanya saya menjelaskan ini biar teman-teman tidak mengalami kepanikan yang terlalu berlebihan di titik blind spot. Terus bagaimana saat ini Shiba biarin aja. Ini kalau sudah bisa mempertahankan seperti ini di bawah MA25 ini sama dengan posisi bearish memegang kontrol. Kalau ini kan bullish memegang kontrol. Ayo kita balik ya. Mindsetnya kita balik. Apa sih yang akan terjadi dengan kondisi bearish dan bullish, perbedaannya apa? Jadi teman-teman, kalau bearish memegang kontrol, dia benturnya ya kalau ini lebih dalam ya sampai MA25, MA99 ya. Terus tapi tetap di sini bearish memegang kontrol walaupun dia bocor-bocor di sini. Terus kalau dia turun di sini terus mantul dan balik lagi di sini, tetap kok ini bearish memegang kontrol. Di sini pun bearish memegang kontrol. Walaupun seperti ini tetap bearish juga memegang kontrol. Nah, untuk fase saat ini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kondisi saat ini tergantung ini apakah bisa memaintain bullishnya, dia bisa menari di sini atau minimal dia mendur di sini dan menari di sini. Ini dua reaksi ini yang harus terjadi ketika bullish memegang kontrol. Sama dengan posisi bearish juga seperti itu. Kebalikannya dari ini. Nangkep ya? Nah, saat ini apa yang akan terjadi untuk Shiba? Menurut saya yang akan terjadi tetap FOMO. Kalau melihat dari riwayat 2019. Nanti saya akan bacakan lagi di chat itu ya. Bitcoin Rainbow Chat. Itu muncul lagi, nanti kan teman-teman kita akan bahas itu berulang terus. Jadi minimal mindset atau psikis teman-teman nanti akan bisa mempertimbangkan itu. Setelan MA ada di MA7, MA25, MA99. Lihat golden ratio. Golden ratio MA99 maksudnya gimana? Lihat golden ratio. Amankah Bang untuk beli sekarang? Untuk apa ini? Untuk Shiba. Untuk Shiba itu seharusnya kemarin ya 0,12. Tapi tidak apa-apa toh. Kacau sedikit toh. Tidak masalah. Kalau ambil aja. Kalau terjadinya nanti koreksi gimana Bang? Diambil mbok pecah jadi 2. Jangan mbok get no sekarang ya. Dijaga di 01-nya. Harga sekarang sama 01-nya. Jadi kalau nanti terjadi pantulan di sini pun teman-teman tidak usah takut, tinggal DCA aja.
Itu caranya. Kalau pengen beli sekarang untuk Shiba lo ya. Untuk pengen beli sekarang caranya gini. Ini DCA-mu di sini. Nggak usah mbok cicil-cicil di sini. Nggak usah. Jadi nyicil DCA itu nggak usah nyicil-nyicil setiap itu. Malah sebetulnya teman-teman itu langsung aja. Kalau biasanya kalau market itu di bawah MA25 atau di MA99. Sebetulnya kalau mbok perhatikan itu riwayatnya seperti itu. Seperti ini loh teman-teman. Nih ya, paling jelas sebenarnya BTC. Jadi kalau down atau koreksi ya. Ini koreksi ini. Dia koreksi di atas MA25 atau di golden ratio. Ini juga sama. Koreksi di sini. Dia nanti napasnya sampai di sini. MA25 atau di golden ratio. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau bullish memegang kontrol, dia kalau koreksi di MA25 tidak masalah atau di MA99. Cuman dua ring ini yang teman-teman sebenarnya DCA. Tidak usah mbok cicil-cicil terus. Karena dia mampirnya di situ. Dia kalau tidak mau mampir di sini, dia mantul di sini. Jadi ini tidak kebeli. Nanti kebelinya kemana ya? Bisa jadi panjang di atas ini. Kalau ini kan berarti sudah FOMO. Nah, sedangkan market saat ini itu kecenderungannya FOMO seperti tahun 2019. Dan itu tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Jadi sangat wajar kalau saat ini tidak menyentuh golden ratio. Sampai kapan? Sampai Juni. Tapi karena pergeseran dari halving itu 1 bulan secara bulannya, jadi kemungkinan tidak naik sampai Juni sampai Mei. Nanti Mei akhir hati-hati, gitu aja. Ya. Jadi market saat ini semua sama, hampir sama sebetulnya. APT short enggak bang? Enggak tahu, enggak short-shortan. Di sini enggak butuh. Target harga berapa Mei berapa? Oh. Ini yang apa? Shiba atau apa? Kalau target harga gini, kalau untuk BTC target harga di 38 sampai 48.000. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Dasarnya ini saya. Dasarnya rainbow. Mei akhir ya, hati-hati ya. APT bakal long di mana? Nggak tahu. Karena sini bukan futur. Enggi bom ya, makasih Enggi. Bukan futur kok. Saya nggak tahu kalau long, kalau short gitu ya. Thank you Bang Arci. Jadi dasarnya apa? Jadi ini kan ada setiap 4 tahun, ini fase 4 tahunan untuk rainbow chart. Makasih ya Bang Arci. Yuk di follow-follow untuk Bang Arci. Jadi untuk rainbow chart ini kalau yang 2015 memang tidak bisa kepake karena dasarnya apa? Dia posisinya sedang tinggi di bulan 12-nya, jadi tidak tepat. Padahal sekarang ini di bawah. Yang tepat adalah 2019. Gitu. Thank you Bang Calvin. Yuk di follow-follow buat Bang Calvin ya teman-teman. Terus bagaimana melihat kondisi saat ini? Kondisi saat ini kalau teman-teman perhatikan ini bulan 2 sama, candlenya sama. Cuman perbedaannya ini lebih dalam 1 grid yang Desember kemarin. Dan ini wajar kalau teman-teman perhatikan di sini ini nanti kan ada tanggalannya nih. Ini kalau 3 garis ini nanti tak giniin ada tanggalannya nih. Ini tanggalnya kan. Nanti halvingnya itu akan ada di tanggal 3 bulan Mei, 25 bulan 3. Ini kalau lihat rainbow chart ya. Terus yang di sini kalau teman-teman perhatikan ini 4 sebenarnya. Kalau tidak tepat sekali 4,5 nih. Ya 5, ini 4 ini harusnya. Cuman ini tidak presisi sekali posisinya. Harusnya 4. Jadi posisinya perbedaannya tuh ada sebulan. Ini antara sini ke sini.
ada perbedaan bulan, 1 bulan. Jadi bagaimana saya mengukur dengan kondisi saat ini? Ini kan kalau bulan 6 dia itu ringnya di sini ada tertulis itu. Itu kan pada saat itu bulan 6 itu dia selesai di 13.000. Betul terjadi 13.000, nanti kita baca ya. Di bulan 6 2019. Nah, kalau di sini ini Mei nanti akan tercatat dia akan ada ringnya itu di warna hijau muda. Yang tulisannya masih murah itu. Gitu ya. 2025 dia akan di area 38.100 dolar. Kemungkinan kurang lebih di situ. 38.000 sampai di sini tercatat 50.000 sih. Tapi kalau saya target 38.000 itu sudah oke sekali. Kalaupun lebih dari itu bonus. Nah, terus bagaimana teman-teman melihat market saat ini maksimalnya seperti apa? Ini yang penting. Om, caranya itu piye? Ngerti karo itu market akan belok. Nah, ini tak kei ilmunya. Satu hal ilmu ini semua bisa mbok pakai semua koinnya. Perhatikan dengan jelas. Teman-teman, kalau mau lihat market itu sudah mentok atau tidak, dasarnya itu adalah toyib. Pertama kali kan toyib ya. Tapi kalau teman-teman pengen keluar market saat itu maksimal dari market itu, lihatnya gimana? Ini yang mbok lihat. Ya, ingat-ingat. Gunungnya dari MA99. Ingat-ingat teman-teman. Gunung ini akan memberikan sinyal sangat kuat buat teman-teman. Kapan market itu belok? Disitulah saya keluar market. Ya, ini ciri yang sangat sentral. Jadi teman-teman kalau mau tahu dasarnya apa, ini yang saya pegang selama ini. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ini, kira-kira sampai nanti sangkut ya kebangetan. Wis. Oh, aku ning dhuwur pucuk. Ya itu kebangetan. Berarti ilmu yang kita pelajari di sini tidak pernah didengerin gitu loh. Ya, saya berharap tidak ada lagi yang nungsep sampai buah atas itu ya. Nanti jangan ada cerita seperti itu. Itu harapan saya seperti itu ya. Itu kalau dia sudah belok gitu, sudah lepas. Ya. Itu market terakhir, itu titiknya itu. Dasarnya ini, saya keluar market ini dasarnya ini. Tapi kan sudah tinggi dulu gunung, membentuk gunung. Gitu ya, membentuk gunung ya. Jadi membentuk gunung lah, sama ini yang di sini nih, lihat ya. Duh, yang di tahun 2019 sama, ini sama teman-teman nih, membentuknya ini kan enggak tak gedein aja. Lihat nih, tak liatin bagaimana ini, nih. Nah, kita tahu akhirnya kelihatan ya, belajar sesuatu ya ini ya. Ini ilmunya ini simpel. Ya. Tapi sebelum ini teman-teman perlu perhatikan, toyib semua. Yuk kita buka, bedah habis ini ya, kita bedah semua. Bener ndak kalau ini toyib? 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Toyib. Take profit sempurna. Ya, gitu ya. Ilmunya itu. Setelah itu baru di sini, ini kan di sini 80% boleh. Kalau sudah gunungnya muncul tinggi seperti ini, kan bisa kelihatan ya golden ratio kalau sudah tinggi membumbung gini. Ini kan prosesnya di sini aja sudah muncul ini toyibnya. Ini makanya sering TPM itu. Nanti baru sisanya 25% bisa dijual di sini kalau sudah belok. Gitu caranya. Nanti uangmu banyak. Saya berharap di room ini seumur hidupnya harusnya bisa mencari uang dengan mudah di dunia trading. Ini bisa mbok pakai di dunia trading kripto, saham maupun emas.
Bisa mbok pakai ini semua. Dasar toyib ini bisa mbok pakai. Ini yang saya pelajari dalam waktu 2,5 tahun ini, teman-teman. Buat saya, kenapa kok saya tidak mau futur ya, saya sudah melihat market dengan seperti ini, ya saya tidak mau serakah. Buat saya sudah bersyukur, dikasih tempat aja sudah bersyukur. Buat saya itu sudah harta yang tidak bisa tak beli dengan apapun. Tidak bisa tak beli dengan apapun. Gitu ya. Harta yang tidak bisa kita beli dengan apapun adalah ilmu. Gitu ya, teman-teman. Oke. SRP sudah masuk belum? Nah, itu SRP masuk aja. Tidak tahu saya kalau short atau enggak. Saya bukan futur, murni tidak futur. Kalau kita di sini pegangnya tipe up semua. Jadi dan ilmu ini tidak bisa diaplikasikan kepada futur karena di sini ini kita koreksi 10% biasa. Money management kita yang membangun ini kemarin aja yang di sini kita tidak jual. Berarti kan ini sudah terjadi koreksi dari 24 ke 21 kan sudah 10% lebih. Kita tidak jual. Jadi beda, konsepnya dengan futur beda itu. Om sudah koleksi koin apa aja? Kalau saya koleksi koinnya adalah BTC. Terus yang lain adalah ETF semua. Tapi itu 10% dari BTC untuk itu. Tapi sekarang itu karena marginnya aja, jadi bukan 10% lagi, malah itu sudah mendekati 30%-an dari jumlah BTC saya. Karena saya kan belinya di bawah semua, kondisi di bawah ini. Saya beli BTC aja di 15.850. Saya sudah take profit margin dari BTC aja itu sudah 60%. Jadi sisanya cuma take profit marginnya aja 100% dari modal saya sudah saya tarik dari kemarin. Di sini saya sudah tarik. Terus saat ini terima kasih ya. Kalau ETF saya itu aku di BTC up, ETH up, SRP up sama itu ada up. Saya tidak tahu kalau jadi ya udah lama bang itu. Iya saya tuh saya tuh jarang beli saya tuh memang. Saya cuma beli di Toyib. Saya jarang beli. Saya tak kencing dulu ya. Saya kok besar nih. ETH enggak apa-apa kok. ETH unstack. Jadi gini, saya sudah ini juga orang ada yang tanya di grup tele itu sama yang itu ya yang enggak bisa ikut live kadang enggak bisa itu bisa ke YouTube Iwan Crypto ya. Kita download ulang kembali untuk live di sini. Untuk Maret untuk ETH unstack. Jadi gini, jangan berpikir bahwa unstack itu selalu buruk. Orang kalau sudah lepas itunya terus langsung berbondong-bondong dengan menggila langsung
dia banding-banding, enggak kayak gitu. Lihatlah orang di pasar jualan, orang-orang yang sudah besar, cara berpikirnya besar, orang-orang yang memiliki kapasitas dalam dunia bisnisnya luas, dia tidak akan seperti itu mindsetnya. Kamu lihat itu loh, orang-orang yang jual beli besi gitu ya, grosiran, apakah dia harga naik tak bantai aja apa enggak? Dia sudah ngukur, untuk stacking sudah ngukur, itu bukan uang receh. Dia sudah tata portofolionya. Kenapa dia tata portofolionya untuk di stacking? Karena pada momentum nanti naik ya dia jual pelan-pelan, bukan langsung nabar mindsetnya langsung wah ini nunjem gini mau dibanting oleh yang unstack. Tidak sebodoh itu mereka tuh tidak sebodoh itu. Mereka bisa stacking, mereka punya uang didiemin, mereka yang ngitung. Mereka orang-orang pintar di dalam dunia keuangan, money management mereka tertata. Lah ini yang salah kaprah, terus diguling seolah-olah orang butuh duit, unstack masih turun gini-gini, dibuat gempuran. Untuk apa? Untuk membuat takut market. Lah logika kita harus berpikir sebagai pedagang. Apakah pedagang-pedagang besar mindsetnya seperti itu? Tidak. Disitulah yang bangsa ini harus dimulai dikasihi pengertian bahwa dunia investasi itu tidak serta-merta gerbudukan kayak orang metawuran gitu loh. Ini kan kita itu kayak orang diajaki tawuran terus. Woyo, lah lama-lama kita itu dipomo seperti itu terus. Lah kalau kita terus seperti itu terus akhirnya berlanjut sebuah pembodohan. Gitu ya. Itu mindset saya seperti itu. Beda boleh, enggak apa-apa. Itu sudut pandang saya seperti itu. Mereka yang stacking bukan orang bodoh. Itu tanda orang kalau sudah stacking perhitungannya panjang. Enggak mungkin orang bisa stacking, itu uang diem loh. Itu kalau dia tidak sukses di dalam money manajemennya tidak bisa stacking. Itu kunci poinnya yang teman-teman harus lihat. Bukan orang sembarangan. Jadi jangan dipikir seperti orang tawuran guduk-guduk gitu. Itu salah mindsetnya menurut saya, cara berpikirnya. Guduk-guduk. Loh enggak, loh bener enggak? Saya ini cerita sejujurnya loh, ini anggar ngomong tapi minimal nanti akan teman-teman tuh kebuka mindsetnya. Saya berharap ini dari cerita-cerita yang hal simpel ini membukakan, oh iya apa iya tenan bro. Nanti teman-teman tuh akan sadar gitu loh, bahwa selama ini itu kita di brainwash. Dengan pola ini kita di brainwash terus. Bukan saya tuh nentang loh, enggak. Saya cuma pengen memberikan sudut pandang yang cukup berbeda. Dan itu real sebetulnya. Mungkin enggak orang sing stacking ini wong-wong bodoh gitu. Wah, aku stacking bodoh. Lebokke stacking untuk itu. Engko kalau sudah lepas stacking wis tak uduk-uduk gitu. Tak jual, tak sei bantai-bantainan. Enggak semudah itu Ferguson. Gitu loh. Dia orang pintar, dia money manajemennya tepat, mau melihat momentum. Oke, paling nanti 3 bulan ke depan sudah mulai naik, ini mumpung murah tak diemin, tak stacking, nanti kalau sudah naik nanti tak jual pelan-pelan. Tujuannya untuk margin, bukan untuk bantai market gitu loh. Mindset dari mana gitu loh, nggak ada. Analoginya secara bisnis itu tidak masuk gitu loh, maksud saya gitu. Ya, jadi minimal teman-teman nanti lama-lama kita ayolah sharing gitu loh. Oh iya, bener enggak, timbang mau sendiri gitu. Karena
bangsa ini butuh. Kita itu sudah dalam 2,5 tahun ini cukup miris. Sebenarnya saya cukup miris. Dengan apa? Ya karena kita memang belum pengalaman. Di Indonesia ini dunia investasi kita masih baru. Kita masih kalah secara jam terbang dengan Eropa, dengan orang-orang yang di luar Indonesia ini. Kita kalah karena di sana diedukasi, negaranya menyupport untuk edukasi, investasi, bahkan didorong untuk berinvestasi. Dan sedangkan kita masih baru. Dan kita kenapa ke FOMO 2,5 tahun ini? Ya karena edukasi yang kita dapatkan itu belum tepat. Makanya, tapi saya percaya Indonesia ini bangsa yang pintar. Walaupun kita masih baru, tapi saya percaya di masa mendatang kita akan muncul sebagai orang yang memiliki kapasitas berbeda di dunia investasi. Saya percaya itu. Thank you Bang Ar. Karena ketika kita mau mengejar ilmu, itu keturunan gitu loh. Masih selamat ceritanya. Thank you Bang Ar. Yuk, di follow untuk Bang Ar. Masih selamat secara keilmuan selama kita masih pengen belajar, itu selalu bangsa ini akan mendapat, maksudnya kesempatannya itu masih oke sekali lah gitu. Makanya teman-teman yang di room ini, harapan saya setelah bisa buka forum edukasi bangsa ini, masih banyak orang yang membutuhkan keilmuan di dunia investasi. Ketika investornya bagus, tidak sangkut, mindsetnya benar, psikisnya benar, akhirnya bangsa ini bisa mendapatkan devisanya melalui investasi. Itu harapan saya seperti itu. Baik itu di saham, baik itu di kripto maupun di emas. Karena bangsa yang besar rata-rata mereka menyentuh investasi. Kalau teman-teman perhatikan, rata-rata menyentuh investasi. Oh ya, saya hampir 2 tahun nyangkut alhasil dikit-dikit cicil gitu. Oh ya, ya tapi kan itu apa, uangnya kan, tapi gini, kalau 2 tahun sampai mbok cicil sampai itu ya berat sebenarnya, uangmu muter-muter aja. Ya mulai sekarang mulai ditata, karena kenyataan yang terjadi di kripto itu tidak seperti di saham. Jadi itu penting sekali ya teman-teman. Kalau di saham, kenapa bisa mbok long term? Karena dia ada dividen, itu satu kekuatannya. Kedua, sifatnya tidak high and risk seperti kripto. Kalau di kripto, jangan berpikir 4 tahun mbok diemin. Dasarnya apa? Saya akan ungkapin ini. Saya berharap yang long term ini, dengan saya membahas ini, jangan menjadi down, tapi saya mengutarakan kenyataannya. Thank you ya Bang Ar. Itu ya, untuk yang tadi itu saya akan jawab malam nanti live ya, moga-moga bisa live ya. Ini untuk pejuang candle ya, saya akan itu. Nah, ini kan kondisinya. Jadi kenyataan yang terjadi saya harus ceritain. Tapi ini jangan membuat teman-teman yang long term menjadi down. Tapi ini yang kenyataannya. Jadi market kripto itu, kalau yang sering kali kita dengarkan 4 tahunan, sudah diemin aja 4 tahun sekali. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ini pun nanti 2023, teman-teman cuma mendapati naik setengah tahun dan turun setengah tahun. Dan dinaikin sedikit di Februari, diturunin lagi nanti di Maret. Itu Maret sama Februari, dari Desember sini ke Maret, itu cuma ada space penurunan dari naik berapa ratus %, turun kembali. Setelah itu baru pada saat 2020 dia naik selama 1,5 tahun. 1 tahun lebih 1 bulan. Jadi setelah itu cuma sideways, tidak kemana-mana. Setelah itu turun sampai sekarang.
di Desember kemarin. Jadi untuk yang long term saya berharap di dunia kripto tidak seindah yang seperti yang digembar-gemborkan, bahwa 4 tahun bisa mbok long term itu mimpi besar yang belum tentu bisa teman-teman lihat secara kenyataan. Saya lebih baik ngomong terus terang. Kenyataannya akan seperti apa ke depannya? Kenyataannya ya teman-teman akan melihat di sini cuman nanti itu akan di sampai Mei. Lah kita belum tahu apakah dia sampai kemungkinan 30, kalau 39 itu masih masuk lah. Masih oke lah menurut saya sampai gitu loh. Kalau yang terjadi di sini sampai Mei ya, itu nanti akan terkoreksi seperti apa? Seperti ini polanya yang akan teman-teman lihat nanti. Ini nanti sampai Desember, Februari seperti ini, kurang lebih seperti ini. Itu nanti sampai halving di sekitar Februari 2024. Jadi, kenapa kok yang tadi ya perjuang candle ya. Jadi kalau itu mbok DCA sebenarnya sedang membuang waktu. Waktu panjangmu ini akan sia-sia, saya harus ngomong terus terang. Lah ini yang dicekoi terus secara ilmu kita. Kita dicekoi untuk DCA, tapi kita tidak diajari dari mana kita tuh beli. Terus keluarnya ke arah market mana, saya mau tanya. Ini bisanya keluar kalau kamu 2 tahun ya. Kamu bisanya keluar kalau di sini 2025. Ini kalaupun kamu miss untuk men-TP, itu berarti kamu tidak punya kesempatan lagi. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi lebih baik saya terus terang. Ini mungkin akan ATH kembali itu sekitar 2025 di Maret. Itu terakhir ATH-nya. Antara Maret Aprilan. Jadi kalau lolos lagi, ya nungsep lagi. Nungsep lagi. Tidak ada itu riwayat yang 4 tahun itu. Pertanyaan saya, riwayat 4 tahun itu dasarnya di mana, saya juga bingung kadang-kala. Orang seperti dikasih angin surga, tapi kenyataan yang terjadi itu tidak seindah itu. Makanya yang di sini lama-lama nanti akan terbiasa. Om Iwan nopo diulang-ulang hal kayak gini. Biar kamu tidak terbrainwash. Oleh apa? Oleh dasar-dasar yang secara kebenarannya tidak ada kenyataannya. Memang ada. Kenyataannya yang mana? Yang ini. Candle ini nyata. Ini sudah tertuang dan ini sudah terjadi. Ini real. Kalau teman-teman beli di kemarin ya, ini 2019. Terus di sini didiemin 4 tahun ini ya sampai ini ya. Ini cuma naik sedikit karena di sini tidak ada momentum. Makanya ini yang paling penting teman-teman harus juga mempelajari secara ilmu, apalagi yang long term. Saya kasihan yang long term itu dasarnya nanti disuruh DCA terus tanpa dasar yang diperjelas secara detail. Akhirnya apa? Belinya nanti wis ndak popong kok setiap 4 tahun nanti akan naik. Itu sering saya mendengar, itu sering. Pertanyaannya kalau sudah belinya salah, corone dapat bati piye? Itu pertanyaan di dalam diri saya yang kenapa saya akhirnya mempelajari ilmu ini secara detail. Tak DCA ini sampai kapan? Dan ini salah teman-teman. Saya harus ngomong dengan berat hati, saya ngomong terus terang salah. Karena kenyataannya tidak akan pernah margin kalau dengan cara ini. Wis mbok DCA duitmu wis akeh sisan gitu. Ndak mampu untuk menanggulangi ini. Kalau belimu apalagi di pucuk gini, aduh, ngenes. Saya berharap hal ini tidak menjadi down, tapi minimal sebagai
perubahan. Saya berharap lah sudah terkadung terjadi, tidak apa-apa, diperbaiki, bisa bukan tidak bisa diperbaiki. Caranya gimana? Caranya belinya di titik sentral aja, seharusnya di Thoyib bawah itu, yang tidak usah beli ecer-ecer lagi. Jadi kalau teman-teman, contoh nih gini nih ya, contoh ini gini, Om saya beli di sini, turun nih Om sampai sini, tidak usah DCA, tunggu aja di sini, tidak usah buat pergerakan di area ini, di sini. Jadi kalau dia mau ngedam, mau drop ya, itu dia akan ke golden ratio. Tujuannya adalah MA25 atau golden ratio. Kalau dia mau naik, dia akan terbang ke sini. Kalau dia nanti mau koreksi, dia akan ke MA99, nanti di atas ini. Tujuannya. Jadi dua ini aja yang buat sentek. Nggak usah takutnya gini. Nangkep ya, sudah nangkep sesuatu ya ini. Pejuang candle saya berharap minimal bisa memberikan, Pak Tasindra punya exchange sendiri, koin-koin lokal bakal up nggak? Nggak, belum tentu. Koin lokal untuk saat ini masih jauh. Karena apa? Kecintaan bangsa ini yang paling penting di dalam koin lokal. Kecintaan bangsa ini yang harus kita mulai suarakan secara sentak dulu. Baru saya percaya bahwa koin lokal akan up secara kestabilan. Gitu ya. Ya, nggak tahu juga sih. DCA. Iya, makanya DCA ini, makanya saya berharap bangsa ini sudah mulai, ayolah kita edukasi teman-teman kita, kata-kata DCA itu dasarnya apa. Gitu loh. Kalau DCA-nya kita tidak diajari dasarnya dari awal, belinya di mana, akhirnya yaitu yang terjadi, kita itu tidak akan pernah margin. Yang ada apa? Sakno loh. Bener, aku jujur ya ngomong terus terang. Sakno. Makanya edukasi ini penting. Jangan, kita pun memberikan edukasi, kita harus tanggung jawab atas edukasi itu. Makanya teman-teman yang buka room, saya berharap benar-benar teman-teman hati-hati dalam memberikan edukasi. Jangan sampai akhirnya walaupun dia memang itu tidak salahmu, gitu loh, tapi kan kasihan, gitu loh, tapi kan kasihan orangnya akhirnya tersesat. Itu yang saya harapkan untuk bangsa ini, mulai suka ilmu, jangan suka ikut. Di sini pun saya mendorong teman-teman sebenarnya suka ilmu, bukan suka. Makanya kalau ditanya soal harga, soal itu, saya sebetulnya saya lebih cenderung menjelaskan ke intisari dari pertahanan, atau lebih cenderung ke psikis, lebih cenderung ke ini loh caranya melihat market dari momentum seperti ini, ya larinya ke sini. Karena apa? Biar teman-teman itu terbiasa sendiri di dalam ketukan ketika mengeksekusi itu sendiri, bukan dengan saya. Itu yang sangat penting untuk teman-teman, kandungan dari keilmuannya itu siap untuk mengeksekusi saat itu dalam 24 jam. Kapan momentum itu harus beli, kapan momentum harus lepas, sebenarnya kan sudah diurai semua. Sebenarnya dasarnya kalau teman-teman perhatikan di live saya, itu semua dari sharing itu sebenarnya jawaban sudah ada. Saya muter-muter aja di titik itu sebetulnya. Tapi itu intisari dari mengeksekusi. Setuju itu. Ya. Semoga bangsa ini, saya percaya bangsa ini bangsa yang hebat. Nggak harus yang 100%. TPM nggak harus yang 100%. Kayak ETF ya teman-teman, saya itu TPM bisa 20%an terus 5 kali tak seri terus, yang penting balik modalku.
gitu ya. Jadi kalau soal TPM itu patokannya memang toyib, tapi belum tentu harus toyib. Itu terserah teman-teman. Om saya mau TPM-nya 20%an, peng 5, balik modalku langsung. Kalau yang ETF, ya kan seger. Kalau balik modalmu dulu, ayo perangin aja marginnya, sudah tidak pusing, tinggal lo tidur. Itu loh maksud saya gitu. Ya. Kena iya enggak apa-apa, makanya kan ini kan apa, saya pun ngalami, bukan berarti kamu tok pejuang candle. Saya ngalami. Isa cerita saya ngalami. Saya berharap kita tidak mengulang kepada kesalahan yang sama. Ini bukan kamu tok, semua sama. Percaya no, enggak usah merasa itu. Benar pejuang candle. Itu semua sama. Semua pasti pernah ngalami. Karena apa? Di Indonesia ini memang kita secara keilmuan baru newbie. Kita ini kan baru fase investasi ini baru terakhir ini 2019. Dulu mana ada orang berinvestasi aja susah, malah investasi aja susah. Kalau menterinya bukan menteri Bu Sri Mulyani juga ada kebuka ini. Yang bisa berinvestasi golongan-golongan tertentu. Dan itu pun masih sifatnya tertutup. Edukasinya sangat kurang dan tidak terbuka oleh semua masyarakat di Indonesia ini. Masih sulit. Itu. Jadi tidak apa-apa. Kita pernah ada di situ, bersyukur. Karena apa? Punya pengalaman. Ini tak buat contoh tok loh ya. Jadi tidak usah itu ya, pejuang. Saya juga ngalami seperti itu ya, pejuang candle juga ya. Jadi saya sendiri pun ngalami hal itu, tapi tidak sampai parah sih. Maksudnya dengan di awal-awal itu jatuh bangun pernah itu. Thank you Bang Dimas Diman ya, Bang Diman Sakutu. Yuk di follow untuk Bang Diman ya. Ini yang ditanyain apa lagi teman-teman, ayo. Jadi kalau untuk market saat ini kembali lagi ke 2019 FOMO. Doanya FOMO tidak menyentuh golden ratio. Bang Iwan, oke, Wan ya. Tak rasa 90% dari kita pernah ngalami seperti tadi. 90% ya. Pasti ngalami. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kita belajar dari pengalaman itu. Jangan sampai kita seperti itu lagi. Menurut saya ini Indonesia ini mulai investasi dan mulai bergerak menuju, makanya yang tidak kuat di dunia kripto itu akan ketampi, kesaring mental. Berarti nanti dia kapok, tidak lagi kriptonan. Lah yang kuat itu dan bertahan itu adalah yang versi kedua, orang yang sudah diayak atau ditampi. Dalam bahasa Jawanya ditampi itu apa? Disaring. Yang masih tidak berobos ke bawah, tidak turun ke bawah. Yang turun ke bawah berarti sudah hilang, dia tidak kriptonan. Nah itu yang tersisa, itu yang kuat bertahan di dalam badai. Saya percaya yang kuat di dalam badai itu orang yang mau belajar. Otomatis pengalaman masa lalunya itu akan mengupgrade dunia investasinya. Itu. Iya, sama kan? Ya sama, semua saya ya sama. bukan Pak editor, saya juga sama. Bisa up Shiba apapun. Ya, Shiba itu naik. Shiba naik. Ini semua market sebetulnya naik. Sampai kapan? Sampai Mei, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sampai Mei tidak usah takut. Jadi kenaikannya sampai Mei tidak usah takut di sini. Ini
Wan itu sudah bertahan di sini. Ini kalau mau ukur kan gini, cara ngukurnya koreksinya sudah oke belum. Ini kan 0,92, koreksi penurunannya adalah 0,22, berarti dia ada penurunan sekitar 25%-an lebih. Ini 25%. Ini sudah turun 25%. Oke sih, tidak masalah. Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan, memang dia butuh yang namanya 1, 2, 3 balok meloncat. Jadi ini TPM-nya ini. Jadi toyib di atas itu TPM. Kalau sudah ketemu toyib, jangan dilawan, dia akan koreksi. Kalau koreksinya di MA25 itu tidak masalah. Lah paling berat di mana Om? Kalau paling berat tarik aja di support ini yang muncul seperti ini. Teman-teman, kalau seandainya Om saya sudah beli di sini, tapi kan tidak all in. Nanti cara mempertahankannya di sini. Ini adalah golden ratio. Crossnya di situ. Tarik aja dari supportnya. Dari resistennya akan jadi support, gitu ya. Tapi ini bisa terjadi, belum tentu. Berpotensi dia maraton karena secara riwayat semuanya FOMO dan tidak membentur golden ratio, gitu ya. Jadi ini cuma jaga-jaga aja, belum tentu kebentur. Gitu caranya, ya. Terus Shiba ya. Ya kalau itu ndak usah di itu, kalau cuman jaganya cuma di golden ratio ndak usah, yang sudah punya ndak usah cicil-cicil terus. Percuma buat cicil-cicil karena bentornya pasti di situ, dua arah itu aja. Nah, kalau kayak ini bisa ke atas, ya kan, FOMO karena sudah di sini oke. Di sini toyib, TPM-nya di sini. Kalau diperhatikan dari posisi candle ini adalah satu benang nih ya, satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Jadi kalau sudah panjang itu otomatis kan baloknya akan meloncat. Seharusnya di titik tertingginya sudah mulai bisa dijual. Kalau sudah terbiasa dengan candle toyib, akan ngerti satu hari sebelum toyib muncul itu panjang ekornya, baloknya panjang sekali. Ketika panjang sekali full itu di titik tertinggi jual aja, nggak usah eman-eman, karena itu momentumnya untuk penjualan. Jadi ketika merah koreksi tidak terlalu itu, lumayan loh ini, dari ini 0,15 loh ini. Kalau di nunggu masih satu harinya ya bisa 0,13, beda kan. Tapi kalau terus kalau dari sini ke sini ini kan sudah lumayan 0,16an ya ini ya. Terus di sini 0,11. Berarti kan kurang lebih sudah 40%-an. Sudah oke sekali. Oke sekali dan koreksinya. Jadi ini koreksi yang sangat wajar. Untuk apa? Ngokang dan mandul kembali. Gitu ya. Bagus ya Wan. Loh, nah kalau bagusnya atau enggak itu aku yang kurang tahu. Coba dipantau. Wan itu apa enggak AI tuh? Betul enggak itu? Wan itu AI ya gitu ya. AI apa enggak? Coba. Ya, kalau yang sudah kebanyakan ya enggak usah gitu. Nanti bingung, maintainmu bingung. Lebih baik 3-4 koin lebih baik. Toyib itu istilah di NTO. Toyib itu istilah gini. Nih ya, toyib itu apa sih? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Toyib itu balok yang meloncat. Saya di itu tidak tahu ya. Di TN saya tidak tahu. Tapi coba saya jelasin ya. Jadi toyib itu muncul, dasarnya pertama kali toyib muncul itu adalah 4 kombinasi ini. Satu adalah berita buruk. Ini dasarnya dulu dari toyibnya muncul karena apa? 2 itu adalah panic sell. Ketiga itu adalah berita buruk yang sangat hiper atau bertubi-tubi. Keempat adalah panic sell yang sangat hiper. Jadi 4 kombinasi ini adalah pembelian atau
fundamental dari harga terbaik saat itu. Fundamental dari harga terbaik saat itu. Loh kok bisa gitu? Kalau teman-teman melihat 4 rangkaian ini muncul, satu adalah berita buruk, kedua adalah panic sell, itu ada reaksi market dari berita buruk itu. Terus panic sell hyper, berita FAD hyper. Jadi beritanya tuh diulang dan membuat kita takut. Itu akan menyebabkan di market itu adalah panic sell hyper. 4 kombinasi ini kalau sudah muncul, baru teman-teman siap-siap uang untuk beli. Inilah fundamental dari harga terbawah. Nanti teman-teman akan melihat yang namanya candle toyib. Ini seperti ini. 1, 2, 3. Baloknya itu meloncat. Lah, di titik ekstrim ini yang jarang orang berani beli. Terus 1, 2, 3 benang, balok meloncat. Ini toyib. Jadi toyib ini muncul karena 4 ini sempurna. Ini orang pada takut. Bukan pada seneng, pada takut. Malah kita beli. Ini ada di video live saya pada tanggal 11. Di YouTube 10 November itu bisa dilihat kembali videonya. Nanti ada, saya jelasin ini sangat detail sekali. Saat itu ekstrim. Ya ini saya benar-benar bukan itu, malah dimarah-marahi banyak orang ini. Ini penyesatan, merah kayak gini suruh beli, pembodohan, serius itu benar. Kamu bisa lihat nanti, teman-teman bisa lihat di YouTube di tanggal itu. Tapi toyib itu saya sudah pakai untuk 2,5 tahun ini dan membimbing saya di harga terbawah dan mendapatkan momentum berharga untuk saya bisa take profit. Setelah itu dia minimal biasanya tuh balik ke sini. Ya kalau tambah ke sini ya bonus gitu. Ya. MA-nya pakai MA7, MA25, MA99. Jadi toyib itu ada dasarnya, sebetulnya ini dasarnya. Bukankah ketika 4 ini kombinasi, seringkali kita menyikapi baru satu fase gitu ya. Banyak itu kita menyikapi baru satu fase, yaitu berita buruk. Masih contoh Silvergate itu kan akhirnya menguap, tidak ada panic sell, kan belum tentu. Berarti berita buruk belum tentu berakibat terhadap market. Kenapa 4 ini harus komplit? Karena perlu berita buruk akibat dari market, berita buruk yang bertubi-tubi, akibat dari berita buruk yang bertubi-tubi adalah panic sell yang bertubi-tubi juga. Nah, ketika sudah marketnya itu yang namanya itu panic sell hyper, itu tunggu aja sampai teman-teman menunggu 3 benang. 3 benangnya sudah lebar-lebar di time frame 1 hari, ada balok meloncat sangat ekstrim. Disitulah letaknya teman-teman harus siapin untuk nyicil atau beli. Gitu. Caranya gitu. Toyib gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ini jam 6 loh ini. Ini naik semua ya, enggak usah takut, naik semua. Apa mungkin sampai, kalau semoga bener ya, dia maraton sampai seperti mengulang dari riwayat 2019, yaitu sampai Mei. Nanti Mei aja yang bisa. Nanti Mei akhir itu mulai hati-hati, nanti kan live terus kan setiap hari, nanti kita mesti ada update-nya juga. Yang saat ini sudah punya ndak usah nambah muatan, ndak apa-apa. Yang belum punya ya konsekuensinya kalau beli sekarang ya harus bisa beli di golden ratio. Tapi kalau mau yang beli saat ini yang sudah di golden ratio, saya lihat cuman ada ini SRP, cuman ada SRP, yang lain jarang ada ya. Cari ada yang sudah di golden ratio dengan koin-koin yang mempunyai pertahanan di dalam setiap badainya dan kuat, projectnya yang bagus-bagus bisa yang di golden ratio. Saya kemarin juga ambil ini kan SRP up malah.
Ya, surat dulu ya. Oke, semuanya terima kasih buat semua. Ya, SRP yang paling dekat ya. Terima kasih buat teman-teman semua, Bang Ar, Bang Arci, Bang Halu, Bang Espras ya, Perjuang Candle juga 100%, juga Bang Dwi ya. Ya, buat semuanya, buat Pak Edi, buat teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, Bika ya. Semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu, margin selalu. Ya, Bang Eston juga ya. Oke. Terima kasih buat supportnya selama ini. Oke, God bless you all.